Assalamualaikum, kembali lagi. Sekarang kita akan membahas Persija lagi-lagi mengalami hasil imbang setelah di pertandingan pertama melawan PSM Makassar, imbang 1-1. Sekarang melawan Persikabo, skornya 0-0. Secara permainan dari Persija itu tidak berkembang sama sekali, bahkan jelek pada pertandingan kali ini. Persija itu kesulitan dalam membangun serangan, tidak ada kreativitas di lini tengah, dan hanya mengandalkan dua sisi sayap, yaitu Riko Simanjuntak serta satu lagi itu pemain asing asal Jepang itu Ryo Matsumura, dan dibantu oleh dua bek sayap yaitu Firja Andika dan Rio Fahmi. Persija cuma mengandalkan itu saja, dan bahkan pelatih dari Persija itu Coach Thomas Doll mengakui bahwa permainan dari Persija itu sangat jelek pada pertandingan kali ini. Dan kalau menurut saya wajar karena Persija kan skuadnya belum lengkap, khususnya pemain asing. Pada pertandingan kali ini cuma dua yang bisa main, yaitu Rio dan Marco Simic. Ya, satu lagi itu Kudela nggak bisa main karena kondisinya belum fit 100%, dan masih pemain asing yang tiga itu belum datang, dua bebas dan satu ASEAN itu belum datang. Berarti Persija belum melengkapi kota asingnya, dan itu sangat berakibat fatal. Dari absennya Kudela juga seperti itu, Persija kesulitan membangun serangan dari belakang. Ya, bukannya saya meremehkan pemain lokal ya. Pemain lokal dari Persija itu sebenarnya dalam defense itu bagus, seperti Rizky Ridho, Ferrari, dan Hansa Muyama itu kalau defense itu harus diakui sangat bagus sekali. Merepotkan barisan penyerang dari Persikabo, tetapi ketika membangun serangan, passingnya kemana-mana, sangat buruk sekali. Tidak seperti kalau ada Undres Kudela. Undres Kudela kan perannya bukan cuma untuk bertahan saja, tetapi dia juga ikut andil dalam membangun serangan. Persija itu sangat membutuhkan pemain asing, khususnya di posisi lini tengah. Ini pelatih dari Persija bahkan sampai mencak-mencak karena pemainnya belum lengkap, dan manajemen Persija itu sangat lambat dalam memburu pemain. Ya mungkin trauma seperti dulu kan pemain asingnya tidak bagus yang diambil, sampai diganti semua, yang dipertahankan cuma satu yaitu Undrej Kodela. Mungkin sekarang manajemen Persija lebih berhati-hati dalam merekrut pemain asing yang berkualitas. Dan kalau menurut saya itu Marco Simic tuh pada pertandingan kali ini ya tidak seperti yang diharapkan oleh banyak orang, seperti Marco Simic yang dulu yang bermain bagus bahkan top skor Persija. Sekarang ya mainnya seperti itu, bahkan mendapatkan peluang tendangannya masih jauh ke atas luar angkasa. Ya, dan mungkin belum, masih dalam proses adaptasi nih Marco Simic. Kan di musim lalu kan menit bermainnya cuma kurang. Mungkin cuma main 6 atau berapa kali di klub sebelumnya sebelum gabung Persija. Mungkin masih ya butuh proses adaptasi lagi untuk Marco Simic. Saya yakin Marco Simic ya akan bisa berkembang ke depannya karena dilatih oleh pelatih yang tepat. Dan babak pertama permainannya juga sangat monoton dari kedua tim, cuma mengandalkan serangan-serangan itu saja, mungkin mengandalkan sisi sayap. Kalau dari Persikabo cuma mengandalkan ya beberapa untuk membangun serangan seperti Varela, dan dua pemain asing itu Pedrinho atau siapa lagi, dan pemain bertahan itu Nikola Kovacevic dan Kaisu, itu ya cuma mengandalkan itu aja, dan ada beberapa pemain lokal yang saya nggak hafal namanya dari Persikabo. Dan babak pertama Persija mendapatkan 3 peluang membahayakan ya, tapi finishingnya sangat hancur sekali, terutama seperti dibilang dari Marco Simic. Ya sangat buruk sekali, terbang keluar angkasa. Terus dari Riko Simanjuntak juga itu tipis berada di atas Mister Gawang, dan Ryo Matsumura masih melebar tendangannya. Di babak kedua tidak ada perkembangan sama sekali, ya cuma seperti itu aja, sampai Simic juga diganti oleh Aji Saka atau siapa namanya itu. Aji Saka mendapatkan peluang di depan gawang, tapi sundulannya masih membentur Mister Gawang. Ini PR besar dari Thomas Doll, gimana caranya untuk menyerang lebih efektif. Ya pokoknya Thomas Doll itu yang harus diperbaiki itu semua dari Thomas Doll itu. Dan harus ada tambahan pemain asing juga, bukan meremehkan pemain lokal, tapi memang Persija
sangat membutuhkan pemain asing. Kalau seandainya pemain asing dari Persija yang memiliki kualitas bagus bisa datang, saya yakin Persija akan lebih meningkat permainannya. Pada pertandingan kali ini pemain Persija yang bermain bagus itu kalau menurut saya dua bek sayap, yaitu Firza Andika dan Rio Fahmi seringkali membantu serangan, dan siapa lagi itu Rio Matsumura dan Riko Simanjuntak. Dan kalau pemain bertahan itu bagus dalam hal defense, yaitu trio back Ferrari dan Rizky Ridho serta Hansa Miyama, tetapi ketika membangun serangan harus diakui kurang bagus. Ya, Thomas Doll pokoknya harus memperbaiki semua kekurangan itu. Pemain Persija juga harus bisa memperbaiki harus menuruti apa yang diinginkan oleh Thomas Doll, permainan seperti apa. Ini kalau menurut saya itu bukan taktik Thomas Doll itu bukan seperti ini. Mungkin pemainnya belum bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh Thomas Doll. Ya, mudah-mudahan Persija kedepannya bisa lebih bagus lagi secara permainan, dan mudah-mudahan pemain asingnya bisa datang cepat agar bisa memperbaiki permainan dari Persija. Ya, saya akhiri, kalau ada salah-salah kata dari kata-kata saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum.